Barcelona dikabarkan ikut bersaing dengan Liverpool dan Manchester United dalam perburuan gelandang Fulham, Joao Palhinha. Kini ada nama baru yang masuk dalam bidikan Barcelona. Kabarnya Blaugrana menginginkan gelandang Fulham, Joao Palhinha. Rumor ini berasal dari laporan Sport. Laporan itu menyebut Barcelona akan menemui sedikit kendala jika ingin merekrut Palhinha. Mereka harus menyetor dana 50 juta euro. Padahal Barca sekarang masih mengalami kesulitan keuangan. Akan tetapi Fulham disebut siap menurunkan harga pemain Portugal tersebut, asalkan Barcelona siap melepas pemain mereka untuk ditukar tambah dengan Palhinha. Beberapa waktu lalu, PSG kabarnya siap menjadikan Julian Nagelsmann pelatih baru mereka. Namun, kabar terkini menyebutkan bahwa ex-pelatih Bayern Munchen itu batal bergabung dengan sang raksasa Paris. PSG menempatkan Nagelsmann sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Galtier sebagai pelatih mereka. Pembicaraan pun sudah dilakukan. Akan tetapi, menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, negosiasi PSG dengan Nagelsmann kandas. Kedua pihak tidak mencapai kata sepakat untuk beberapa detail penting dalam negosiasi mereka. PSG pun mencoret nama Nagelsmann. PSG bahkan langsung menghubungi calon lain, yang namanya saat ini masih belum terungkap. Chelsea membuat keputusan penting untuk bisa merampungkan transfer penyerang Nicolas Jackson. The Blues memilih untuk mengaktifkan klausul pelepasan pemain milik Villarreal tersebut untuk bisa memakai jasanya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Nicolas Jackson selangkah lagi akan menjadi penyerang baru Chelsea untuk musim 2023-2024. Sebab, The Blues akan mengaktifkan klausul pelepasan Jackson dari Villarreal dengan nilai 35 juta euro. Saat ini, Chelsea dan Villarreal tengah membicarakan bagaimana metode pembayaran transfer Jackson. Jackson sangat tertarik dengan tawaran yang dibuat Chelsea. Pemain asal Senegal itu memang ingin pindah ke Premier League. Dia akan menekan kontrak dengan durasi lebih dari 5 tahun bersama The Blues. Manchester United dilaporkan masih tertarik merekrut Adrien Rabiot. Setan Merah dikabarkan sedang mengebut proses transfer gelandang Juventus tersebut. Laporan RMC Sport mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin mengamankan jasa Rabiot di musim panas ini. Beberapa pekan terakhir mereka dikabarkan intens berkomunikasi dengan sang gelandang dan juga agennya. Mereka mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan Setan Merah di musim depan. Proses ini dikabarkan membuahkan hasil yang manis, karena Rabiot dilaporkan tertarik untuk bermain di Premier League pada musim depan. Rencana Real Madrid untuk memulangkan Theo Hernandez di musim panas ini mendapatkan adangan baru. Sang bek kini dilaporkan jadi incaran Manchester United. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United cukup serius untuk mendatangkan Theo di musim panas ini. Erik ten Hag dikabarkan ingin mengupgrade kualitas skuadnya, terutama di posisi wingback, di mana ia ingin wingbacknya lebih aktif membantu serangan. Theo dilaporkan memenuhi kriteria yang dicari Manchester United tersebut, jadi MU tertarik merekrutnya. MU dikabarkan siap membayar mahal untuk jasa sang bek. Dana sekitar 50 juta pounds disiapkan Setan Merah untuk memboyongnya dari San Siro. Arsenal mengungguli Newcastle United dalam perlombaan untuk mendatangkan Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. L'Equipe mengabarkan bahwa Arsenal baru-baru ini telah menempatkan diri mereka di posisi terdepan untuk merekrut Diaby. Mengungguli The Magpies, Newcastle tidak pernah menjadi prioritas bagi Diaby, yang membuat The Gunners berhasil mendahului tim Eddie Howe dalam perebutan tanda tangan pemain asal Prancis tersebut. Diklaim bahwa Leverkusen menginginkan sekitar 65 juta pound sterling untuk pemain berusia 23 tahun itu. Tim asal Jerman itu juga setuju untuk membiarkan Diaby pergi bersama dengan rekan setimnya, Jeremy Frimpong, yang juga dikaitkan dengan Manchester United. Menurut berita dari Sky Sports Germany, Bayern Munich kini mulai mengintai situasi bek sayap kanan Manchester City, Kyle Walker. Selain kualitasnya di lini belakang, Die Bavarian juga membutuhkan pengalaman dari pemain berusia 33 tahun itu untuk membimbing pemain muda di klub. Dikutip dari Sport One, Bayer telah memulai pembicaraan dengan Walker untuk membahas potensi transfer ke Allianz Arena pada musim panas 2023. Bek internasional Inggris itu juga membuka peluang untuk bergabung bersama Bayer dengan alasan untuk mencari tantangan baru. Setelah di musim 2022-23 ia berhasil memenangkan treble winner bersama The Citizens.
Manchester United mendapatkan kesempatan dalam memburu Gonçalo Ramos, saat Benfica bersedia menjual sang penyerang dengan harga 80 juta pound. Manchester United menghidupkan kembali usaha mereka untuk memboyong striker asal Portugal itu. Menurut The Mirror, Benfica bersedia melakukan negosiasi untuk Gonçalo Ramos yang tampil luar biasa pada musim 2022/23, mencetak 25 gol untuk klub dan negaranya. Benfica ingin membuat kesepakatan dinilai sekitar 80 juta pound ditambah insentif berbasis kinerja. Agen Ramos, Jorge Mendes, mendapat lampu hijau dari klub dan akan memimpin negosiasi dengan klub Liga Primer Inggris itu. Tottenham dikabarkan selangkah lagi menyepakati nilai transfer Dejan Kulusevski dari Juventus. Klub London Utara akan mempermanenkan transfer winger asal Swedia di musim panas ini setelah 1,5 musim bergabung dengan mereka dan menunjukkan performa yang tidak mengecewakan. Seperti dilansir Daily Mail, menyebutkan bahwa Tottenham selangkah lagi menyepakati nilai transfer 25 juta pound yang telah dikurangi untuk transfer Dejan Kulusevski yang telah dipinjam dari Juventus selama 1,5 musim terakhir. Pemain internasional Swedia tersebut bergabung dengan klub pada Januari tahun 2022 akan tetapi setelah menunjukkan start gemilang untuk tim London Utara ia mengalami kesulitan untuk mengulangi performanya tersebut musim ini, setelah hanya mencetak 2 gol di sepanjang musim 2022/23. Tottenham Hotspur berharap permanenkan status Clement Lenglet dari Barcelona di bursa transfer musim panas ini. Lenglet dipinjamkan Barca ke Tottenham Hotspur musim lalu, dan tunjukkan penampilan gemilang di Inggris. Diungkapkan Sport, The Lily-Whites sekarang siap sodorkan dana 5 juta euro atau sekitar 82 miliar rupiah, untuk amankan jasa pemain bertahan tersebut secara permanen dari klub Katalan tersebut. Tentunya akan menarik untuk melihat apakah Barcelona mau menjualnya dengan harga semurah itu. Blaugrana datangkan Lenglet dari Sevilla pada tanggal 12 Juli tahun 2018 saat mereka memicu klausul rilisnya yang sebesar 35 juta euro, atau sekitar 574 miliar rupiah. Saat ini bek berusia 27 tahun itu memang jelas-jelas tak lagi punya masa depan di Camp Nou, dan Tottenham Hotspur berharap bisa manfaatkan situasinya lalu datangkan Lenglet dengan mudah. Paris Saint-Germain dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan dengan manajer Arsenal, Mikel Arteta untuk mengambil pekerjaan di Parc des Princes. Menurut berita yang diungkap RMC Sport, Paris Saint-Germain ingin Mikel Arteta untuk mengambil pekerjaan di ibu kota Perancis dan menjadi manajer baru mereka untuk menggantikan Christophe Galtier. Bahkan laporan itu mengklaim bahwa pembicaraan sudah dilakukan dengan pihak bos Spanyol yang dianggap memiliki pekerjaan yang bagus selama waktunya di Arsenal dan membawa The Gunners melebihi ekspektasi dari yang diharapkan. Tidak jelas apakah Mikel Arteta akan tertarik untuk mengambil pekerjaan di Paris Saint-Germain, tapi pada tahap ini, mantan asisten Pep Guardiola itu tampaknya akan fokus pada pekerjaannya di Emirates. Barcelona tolak tawaran selangit PSG untuk wonderkid peraih Golden Boy 2021. Pedri, meskipun saat ini mereka belum benar-benar pulih dari krisis keuangan dan butuh asupan dana. Diungkapkan Barca Universal, Barcelona telah menolak tawaran 100 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah dari PSG untuk Pedri. Banyak tim papan atas Eropa memang terus memantau situasi para pemain muda Blaugrana. Begitu juga dengan situasi finansial jawara La Liga tersebut. Klub-klub itu tahu betul, Barca kini tak bisa berikan gaji besar seperti beberapa tahun lalu, dan mereka harus menjual pemain untuk menambah kas lewat penjualan pemain tersebut. Musim 2022/2023 kemarin, Arsenal hampir jadi juara Premier League, namun, Martin Odegaard dan kawan-kawan akhirnya disalib oleh Manchester City. Apakah itu membuat Odegaard ingin meninggalkan Arsenal? Jawabannya, tidak. Gelandang 24 tahun Norwegia itu rupanya masih betah di Arsenal. Dia bahkan mengaku ingin tetap di klub ini untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, kontrak Odegaard di Arsenal masih tersisa 2 tahun, atau hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Saya sangat bahagia di Arsenal, dan berharap bisa tetap di sini untuk waktu yang lama. Tentang situasi kontrak saya, kita lihat saja setelah musim panas, kata Odegaard, kepada TV2, seperti dikutip Fabrizio Romano. Mahmoud Dahoud harus mengucapkan selamat tinggal kepada Borussia Dortmund setelah 6 tahun berseragam Black and Yellow. Bertepatan dengan berakhirnya kontrak Dahoud di Signal Iduna Park,
sang pemain akan memulai pengalaman baru bersama Brighton dan Hove Albion. Dilansir dari Kicker, Dalot akan menandatangani kontrak hingga musim panas tahun 2027 mendatang bersama tim asal Inggris tersebut. Dia adalah pemain dengan kualitas tinggi dan sudah punya banyak pengalaman di level tertinggi sepak bola Jerman dan Eropa. Kami senang bisa bekerja sama dengannya, tutur pelatih Brighton, Roberto De Zerbi. Rumor yang menyebutkan Joselu ke Real Madrid akhirnya bisa dipastikan benar. Sudah ada sinyal, "Here we go," dari jurnalis kenamaan, Fabrizio Romano. Penyerang milik Espanyol ini akan berseragam Los Blancos untuk musim 2023-2024. Romano memastikan hanya tinggal menunggu peresmiannya. Sang jurnalis memastikan bahwa kepindahan Joselu ke Madrid bukan transfer permanen. Madrid hanya melakukan peminjaman selama 1 musim. Namun, Madrid harus membayar pinjamannya itu, sekitar 500.000 euro harus disetorkan kepada Espanyol. Satu persatu bintang tua dari Eropa tergoda dengan uang yang disodorkan klub-klub Arab Saudi. Namun, tidak dengan Luka Modric. Belakangan ini, gelandang veteran milik Real Madrid itu mendapat kesempatan main di Liga Arab Saudi. Al Hilal jadi tim yang siap menampungnya. Ketertarikan itu benar-benar diseriusi oleh Al Hilal. Tawaran fantastis bahwa sudah diajukan kepada Modric. Jurnalis Gianluca Di Marzio menyebutkan, nilai kontraknya mencapai 200 juta euro untuk 3 tahun. Jumlah itu setara dengan 3,2 triliun rupiah. Lantas, apa tanggapan Modric? Pemain berusia 37 tahun ini menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tawaran sebesar itu baginya masih kalah menarik untuk tetap membela Madrid musim depan dan bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Madrid juga sudah menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2024 mendatang. Di dalam laporan tersebut dijelaskan, Modric telah menyepakati kontrak baru sejak bulan lalu. Yeah.